pengetahuan dan kebijaksanaan. Ini mirip kayak teorinya di filsafat Yunani. Semua kata dan perilaku yang benar diawali dari pengetahuan dan kebijaksanaan. Ilmu pengetahuan adalah rekan manusia yang paling penting. Harganya tidak ternilai, tidak pernah mengecewakan, selalu setia. Dan tidak ada satupun kerugian, dan tidak pernah ada cerita orang yang merasa rugi, merasa sia-sia ketika dia dapat ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu khairu jalis, teman duduk yang paling enak, teman hidup yang paling setia. Ilmu tidak pernah mengkhianatimu. Pengetahuan tidak pernah curang padamu. Dia selalu bantu. Semakin banyak pengetahuanmu, semakin banyak pengawalmu, semakin banyak bodyguardmu. Semakin banyak pengetahuanmu, semakin banyak yang kamu taklukkan. Maka jangan jemu-jemu setiap momen, jadikan momen untuk belajar. Tidak harus nunggu ngaji, tidak harus nunggu kuliah. Sambil nongkrong di angkringan, sambil ngerokok pagi hari, sambil di kamar mandi pagi-pagi, itu tidak apa-apa. Ada nggak yang ke kamar mandi, ke WC sambil bawa buku? Ngerokok ya mesti. Saya dulu sering, sekarang kadang-kadang. Nggak apa-apa kan, di kamar mandi itu lama aktivitasnya, sambil baca-baca komik apa, baca apa kan nggak masalah. Jadi teman terbaik itu buku. Kalau kamu lagi nongkrong, lagi nggak ada apa-apa kan, pengetahuan ditambah. Kalau nggak bawa buku, yo belajar dari lingkungan sekeliling. Karena setiap momen itu momen untuk nambah wawasan, nambah pengetahuan. Lagi sendirian, nongkrong, nggak ada pacar, di sana ada orang pacaran, ya belajar. Oh kayak gitu. Loh iyalah kan belajar. Meskipun nggak pacaran tapi ngerti teorinya pacaran, kamu belajar langsung. Observasi partisipan. Oh kayak gitu pacaran. Oke, lo kan ilmu, ndak ada salahnya, nggak apa-apa. Oke, dosa. Apa sih dosa itu? Semua jalan pikiran yang tidak murni, perilaku yang tidak bersih, dan kata-kata yang tidak suci, asalnya adalah dari pengetahuan dan kebijaksanaan yang dangkal. Sumber utama dosa, sumber utama keliru dan khilaf itu karena kurangnya pengetahuan. Maka apapun dosa yang kamu lakukan, jangan sekali-sekali menghakimi orang lain. Selidiki dirimu sendiri. Karena mungkin banyak keburukan-keburukanmu yang memalukan. Jangan sibuk nyari dosanya orang lain, wong dosamu sendiri juga banyak. Jadi introspeksi diri kuncinya. Terus apa sih yang batasan dosa dan tidak dosa itu? Antara lain, ngasih contoh, kalau di Avesta, jangan kau sakiti seekor semut yang sedang bekerja keras mengangkat sebutir gandum demi melanjutkan kehidupannya. Karena ia pun memiliki kehidupan, dan kehidupan itu amatlah manis bagi kita semua. Ini contoh agar kita tidak iseng. Banyak perbuatan yang menurut kita netral, bagi Zoroaster itu dosa loh. Kamu jalan misalnya di taman, tiba-tiba tanganmu usil, ada daun dipanggil ter, nggak ada, iseng aja sih, nyabut-nyabut daun, nyabut, itu bagi Zoroaster dosa. Gunanya apa? Daunnya terus kamu buang di tempat sampah, buat apa? Ada semut nggak ngapa-ngapain lewat, kamu bunuh semua, gitu.
Ya kan, kamu tega sekali, kamu pembunuh sebanyak itu orang, sebanyak itu semut. Lo semut itu juga punya adik, kakak, pacar, sepupu. Lo kasihan. Kamu kok tega sekali bunuh, tidak ada gunanya. Kan ada cerita wali itu kadang nginjak semut aja menyesal luar biasa. Bukan karena Allah pak cuma nginjak semut, tapi nginjak semut yang tidak ada gunanya. Ya kalau semutnya kamu lagi enak-enak ngopi, semutnya ngerubung terus mbak usir semua, ya tidak masalah, itu kan ada tujuannya. Tapi kadang-kadang semutnya nggak ngapa-ngapain, dia sudah jalan di pojok sana itu, dia minggir-minggir, kamu masih ngejar aja, usil, kamu bersihin semua. Dah kan yang kayak gitu, itu yang bisa kayak gitu cuma manusia. Senengnya dewe. Oke, kadang-kadang kan gitu, sama semut lah, sama coro lah, sama cecek lah, sama apalah. Kadang-kadang kamu usil kayak gitu kan. Oke, dan itu dosa katanya Zoroaster. Tidak ada gunanya kok. Kecuali ada gunanya, mungkin kamu mau bikin rempeyek semut apa-apa, ya tidak apa-apa, dibunuhi terus digoreng, ya tidak masalah. Kalau nggak ada ya jangan, nggak ada gunanya, tidak harus iseng. Iman, ya, iman itu kehidupan kehilangan gairah. Kalau seseorang kehilangan iman, kehilangan kepercayaan, sepinter apapun dirimu, hidupmu itu bergantung pada kepercayaan demi kepercayaan. Apapun kepintaranmu wis. Kenapa saya minum? Karena saya percaya bahwa setelah minum hausku hilang. Ya kan? Beneran kan? Berarti kepercayaanku terbukti. Nggak ada orang yang bisa hidup tanpa kepercayaan. Ya, kepercayaan itu antara lain iman dalam agama. Nggak ada orang hidup tanpa akidah, apapun akidahnya, seateis apapun orangnya. Begitu kamu ndak punya kepercayaan, hidupmu akan kehilangan gairah. Kenapa sih mati-matian kamu kerja? Karena kamu percaya begitu kamu kerja, kamu dapat hasil, hidupmu bahagia. Itu kan percaya. Meskipun ada orang yang sudah kerja hidupnya masih sumpek. Kenapa sih kok kamu dadak kawin? Eman-eman lo uangmu, nanti dikasihkan istrimu. Mbok, sudahlah, kalau sekedar pingin itu mbok kamu jajan aja misalnya. Ya kan sama aja, kamu nggak kehabis banyak. Cuma kenapa kamu nikah? Karena kamu percaya hidupmu lebih tenang dengan nikah. Iman, kepercayaan. Kenapa kamu kok mau-maunya ngaji kayak gini 2 jam? Saya juga kok mau-maunya ngomong 2 jam, nggak selesai-selesai. Loh ya kan, loh kalau dipikir kayak gitu loh, ya ngapain capek-capek itu. Tapi kan ada kepercayaan yang kita yakini. Yo sidik-sidik ono manfaatnya, syukur lah. Kemarin katanya sudah sampai sesi ke 100. Saya tidak pernah ngitung, jadi yombo lah, mbo 100, mbo ndak 100, tidak pernah tak hitung. Berarti sekarang 101. Saya tidak tahu. Yuk, seandainya setiap kali sesi kamu dapat satu aja wawasan, satu aja hikmah, satu aja kebijaksanaan, berarti sekarang kamu bisa punya 100 kebijaksanaan. Oh, sudah jadi wali kamu. 100 itu sampo itu. Oke, terus kerja. Bagi orang Zoroaster profesi tertinggi itu tani. Pertanian adalah pekerjaan yang paling agung karena sifatnya selalu kreatif dan produktif. Kalau PNS mogok tidak masalah, pedagang mogok tidak masalah. Kalau petani mogok kamu tidak makan. Nomor 1 profesi itu tani. Maka jangan diketawain, jangan disepelekan orang tuamu. Saya tidak tahu di ruangan ini semoga masih ada yang bercita-cita jadi petani. Saya tidak tahu masih ada apa enggak ya. Saya siap Pak, tani pokoknya Pak. Meskipun lulus S3 saya ingin tani Pak.
Nah, ada nggak yang masih gitu? Kalau masih ada, bagus. Sektor-sektor kreatif dan produktif, katanya Zoroaster. Kamu yang menopang kehidupan manusia, itu tani. Ya, tani bisa dikiaskan dengan ternak dan yang sejenis itu, yang menyediain kebutuhan dasar manusia. Manusia dilahirkan agar bekerja dan sejahtera, bukan untuk berleha-leha dan berkarat. Itu bukan dari saya loh, berkarat. Memang terjemahannya begitu. Kalau kamu males, hati-hati, lama-lama kamu karaten. Iya, nek basa Jawane tayengen itu. Jadi yang semula warnamu putih, nanti warnamu jadi coklat jelek, nggak kepake. Karaten itu harganya jatuh sudah. Jadi hati-hati, jangan sampai kamu berkarat. Jadi termasuk yang lama jomblo, hati-hati kamu berkarat besok. Yang sudah waktunya nikah, nikahlah. Nggak usah ditunggu-tunggu, nunggu apa lagi, wong wis tuwa, daripada nanti karaten. Ya kalau karaten ya susah sendiri kamu. Oke, kita panen pada saat ini karena usaha leluhur kita di masa lalu. Maka anak-anak kita harusnya menikmati hasil jerih payah kita di masa yang akan datang. Kalau sekarang tidak ada yang mau jadi petani, maka anak cucumu besok entah dia bisa ngerti rasanya beras apa enggak. Kalau nggak ada yang mau jadi tani, anak cucumu besok jangan-jangan makannya burger sama ayam goreng saja, tidak ada nasinya. Jadi nanamlah sekarang. Ya sebenarnya maksudnya nanam apa saja, berkarya apa saja untuk dinikmati anak cucumu besok. Jadi manfaatnya kerja itu eksistensial dan sekaligus futuristik. Eksistensial karena fitrahnya manusia itu kerja. Kayak katanya Karl Marx, eksisnya manusia itu karena dia kerja, kreatif, dan berkarya. Maka dia eksis. Dan yang kedua, karena yang diwariskan pada anak cucunya. Maka kerja jadi penting. Waktu adalah milik manusia yang paling berharga. Waktu adalah kehidupan itu sendiri. Waktu tidak bisa dipinjam, tidak bisa dibeli. Waktu yang kau sia-siakan adalah kehidupan yang kau mubazirkan. Waktu yang kau pergunakan sebaik-baiknya adalah kehidupanmu yang terbaik. Seorang yang tidak pernah belajar apapun dari masa lalu akan dihukum oleh masa depan. Hati-hati dengan waktu. Temanmu paling baik dan musuhmu paling besar itu waktu. Kalau kamu bisa memanfaatkan dengan baik, dia akan sangat membantumu. Tapi kalau kamu melupakan dia, dia akan membunuhmu. Waktu yang kau sia-siakan adalah hidup yang kau mubazirkan. Sehari 24 jam, coba dihitung dari 24 jam itu berapa menit, berapa jam yang menurutmu penting. Menurutmu sudah kamu isi dengan hal-hal yang penting. Kamu rekap sendiri ya. Hari ini aku bangun jam 7 misalnya, sholat subuhnya agak telat. Terus dari jam 7 sampai jam 12 ngapain aja, 7 sampai 8 ngapain, 8 sampai 9 ngapain. Kira-kira waktu yang mubazir dengan yang tidak mubazir perbandingannya berapa banding berapa. Nah itu karena waktulah hidupmu itu, hartamu yang paling berharga. Waktu tidak bisa balik. Nikmati momen apapun yang bisa kamu nikmati. Itu waktu. Kesederhanaan dan kebahagiaan. Hidup harus sederhana. Hidup dengan sederhana orang bahagia. Kuncinya di situ. Kesederhanaan
bukan basa-basi. Sumber kebahagiaan sebenarnya adalah manusia. Dan manusia yang bahagia adalah manusia yang simple. Sederhana itu kan bahasa Inggrisnya simple. Simple itu ndak bulet, ndak terlalu banyak teori, ndak terlalu banyak konsep, ndak terlalu banyak rancangan. Hidup normal saja apa adanya, orang akan bahagia. Semakin banyak kamu bulet berteori, semakin ndak simple, semakin kamu sumpek. Maka hiduplah yang simpel-simpel saja. Lapar ya makan, kan gitu. Haus ya minum, ngantuk ya tidur. Normal aja. Ngaji kayak gini ngantuk nggak usah ditahan-tahan, wong normal ya tidur aja, nggak apa-apa. Iya kan? Loh, ya ngantuk kan memang obatnya tidur. Simple. Semakin kamu bertahan, semakin kamu ndak bahagia. Loh iya loh, kamu nahan ngantuk kan gak bahagia, itu mati-matian teklak tekluk, waduh susah. Coba kamu simpel aja, nyari sendenan terus merem, alhamdulillah bahagia. Simpel aja. Kalau ada yang marah kamu kok tidur, lah yo ngantuk. Ya kan, sederhana implikasinya bahagia. Yang bikin kita nggak bahagia itu kita terlalu jelimet memahami kehidupan ini, terlalu rumit, terlalu ruwet. Nah, jadi simple aja. Oke. Terus kehormatan diri. Yalah. Jadi derajat kehormatan diri. Kalau tadi harta paling berharga itu waktu, kehormatan adalah harga yang tidak bisa dinilai. Jangan ditukar dengan apapun. Itu kehormatan. Kamu boleh miskin, boleh dianggap bodoh, boleh IP-nya jelek, tapi tetap harus terhormat. Mending kamu ndak lulus kuliah daripada maksain biar lulus, terus kamu ujian nyontek dan ketahuan. Karena kehormatanmu jatuh. Hindari hal-hal yang bisa menjatuhkan derajat kehormatan dirimu. Begitu kehormatanmu jatuh, pasti kamu tidak bahagia. Oke, terakhir, filantropi. Filantropi itu perilaku keseharian berhadapan dengan manusia yang lain. Kerajaan Ahurmas adalah bagi mereka yang membantu orang miskin. Lupakan dirimu, kenali Tuhan di setiap makhluk dan segala benda. Seorang dapat terbang tinggi, lebih tinggi dari malaikat, atau lebih rendah daripada lumpur. Ya kan? Ahsanu taqwim atau asfala safilin. Oleh karena itu, pertahankan nama baikmu. Jadi muslim yang baik, muslim yang soleh. Berfikirlah sendiri dan jangan melalui orang lain. Dan nggak usah ngereko-ngereko itu kalimat tak tulis terakhir itu, bintang dan planet tidak menentukan jalan nasib dan kehidupan kita. Jangan percaya dengan kutukan ilmu hitam, keberuntungan, angka. Wis mikir sendiri, rumuskan sendiri hidupmu. Nggak usah terlalu rumit kamu baca-baca ramalan bintang lah, baca-baca kan sering kan yang kamu gitu ramalan. Wong ramalan bintang itu kadang-kadang setiap bulan sekali diulang ditampilkan lagi dan kamu masih percaya. Dan saya punya teman wartawan itu ya kentekan bahan ya dimasukkan yang bahan 2-3 bulan yang lalu dimasukkan lagi dan itu orang percaya. Kalau kamu ingin ngerti bagaimana triknya ramalan bintang itu ya, sebelum kamu baca isi ramalan ya tutuplah tutuplah judulnya yang Taurus, Pisces itu tutupan. Terus usahakan kamu tidak ngerti itu bagian apa, bacalah isinya, nanti kan semuanya kayaknya cocok sama hidupmu. Coba aja, tidak usah kamu cek kamu yang bintang apa, tutup dulu itu judul-judulnya, Taurusnya, Capricornnya, terus kamu bacaan isinya satu-satu. Itu nak kamu merasa, oh ini ya cocok, ini ya cocok, nanti ini mesti banyak yang cocok. Karena yang isinya general, umum. Minggu ini hati-hati dengan keuangan. Ya kan?
Loh, sebenarnya keuanganmu nggak masalah, tapi kamu terus nyari-nyari kan. Oh, apa ya kira-kira keuangan itu? Wah iya, yang ini mesti gitu. Ya kan? Ingat-ingat, tiap hari dia senyum, kelihatannya ada maksud nih. Ah, itu kan kamu, wah itu jangan-jangan jatuh cinta ini kan gitu. Itu ramalan. Maka udahlah, nggak harus percaya. Ngeramal itu gampang. Kalau kamu ditanya orang ngeramal, misalnya, Mas, kira-kira saya gimana, Mas? Oh, kelihatannya kamu pernah punya salah ya. Ya mesti, wah, mana ada orang tidak punya salah. Iya kan? Loh, itu cara paling gampang itu. Kamu mesti pernah punya salah ini, hati-hati loh. Kamu salah itu bisa gampang, cari rumus-rumus kayak gitu dan banyak. Kamu bisa jadi peramal hanya dengan gara-gara. Kadang orang begitu digituin dia cerita sendiri, baru kamu bisa masuk. Maka katanya Aura Mas, adalah nggak usah percaya yang gitu-gitu, mikir sendiri, mandiri. Hidup ini wong keputusan kita sendiri kok, kita bebas milih. Oke, sudah agak lewat 1 menit, jam 10. Itulah Zoroaster, Zarathustra yang diidolakan oleh Nietzsche karena kebebasan berpikirnya. Monoteisme tertua. Paling tidak malam ini kamu kenal lah yang selama ini gelap sama sekali. Hanya kamu anggap dia sebagai agama musyrik yang menyembah api. Sebenarnya inti-inti ajarannya mirip-mirip saja. Setelah kita passing over ke sana, kita kembali ke Islam, kita kan lebih segar. Itu tujuannya passing over. Oh iya ya, mungkin sumbernya memang sumber yang sama, hanya saja oleh para penerus dan pengikutnya terjadi deviasi-deviasi. Sama kayak minggu depan ketika kita ngomong Isa. Tidak ada satupun yang salah yang diomongkan oleh Isa, oleh Yesus. Tapi nanti beberapa pengikutnya yang agak keterlaluan dalam tanda petik melakukan deviasi-deviasi, sehingga menurut kita terus terjadi penyimpangan. Tapi minggu depan tetap kita tidak akan ngomong teologinya. Ketika kita ngomong Yesus, kita lihat poin-poin kayak ini tadi. Apa sih yang dibawa oleh Yesus? Nabi Zarathustra sudah, minggu depan kita Nabi Isa, terus Nabi Krishna dan Nabi Semar. Ya wis. Ya wis. Oke. Yalah, percaya orang percaya ya wis. Saya akhiri sekian. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.